Kepala Kantor Kementerian Agama Kota bersama Pebimas Hindu Provinsi dan Kepala Bapeda Provinsi mengapresiasi platform pendidikan karakter sekolah Cinta Kasih Yayasan Pendidikan Buddha Sorong karena telah mempersiapkan generasi penerus bangsa mengatasi ancaman krisis moral di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Visi yayasan mewujudkan pendidikan manusia seutuhnya berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan menyeimbangkan intelektual serta kearifan dalam kebersamaan dengan hati penuh kasih, diyakini akan mampu membentengi siswa dari berbagai suku dan agama yang dididik menjadi manusia tangguh sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Dari kecil sudah ditanamkan tentang budi pekerti yang luhur. Dengan budi pekerti yang luhur itu insya Allah ke depan anak-anak yang lulus dari tempat ini akan memiliki budi pekerti yang luhur sehingga bisa bergaul dengan siapapun, menjadi generasi-generasi yang terbaik yang membawa pesan-pesan kedamaian pada siapapun yang dijumpainya. Kalau aset kita tidak jaga dengan baik, maka kita akan rugi ketika melihat bahwa anak-anak kita tidak terdidik sejak kecil, tetapi kita sudah terlanjur menyesal. Kemajemukan ini kalau kita tidak kelola dalam satu harmoni, ya, ini akan ada hal yang mungkin lebih besar ke bencana sosial, konflik sosial. Visi Yayasan Buddha Cuci Sorong menebarkan cinta kasih dengan hati penuh kasih dinilai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Rofiul Amri, telah sejalan dengan penguatan pendidikan karakter yang diprogramkan dalam nawacita Presiden Jokowi yang dikenal dengan Gerakan Revolusi Mental. Platform pendidikan Cinta Kasih Universal yang dijadikan pegangan Sekolah Cinta Kasih Sorong melibatkan guru dari berbagai agama, diyakini akan semakin meleburkan pemikiran bersama menjalankan ajaran agama yang dianut dalam bingkai negara kesatuan karena lebih menonjolkan pendidikan budi pekerti. Kami dari Kementerian Agama belum bisa berbuat banyak karena kami juga kebetulan tidak ada penyelenggara Buddha, tetapi karena kurangnya sumber daya jadi masih ditangani oleh Pembimas Hindu, sehingga mungkin kami nanti akan bekerja sama dengan Pembimas Buddha di provinsi meminta tenaganya untuk bisa ada di Pembimas di Kota Sorong, sehingga kami bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk bersama membangun kebersamaan umat beragama di Kota Sorong ini. Dan yang kita tahu bahwa Sorong Kota Bersama ini adalah tempat yang sangat damai, tempat yang sangat rukun, tidak ada gejolak apa-apa. Walaupun kemarin ada riak yang bergejolak, tapi itu semua akibat kurangnya karakter dalam pendidikan. Maka di tempat ini tadi, ya, dari kecil sudah ditanamkan tentang budi pekerti yang luhur. Dengan budi pekerti yang luhur itu insya Allah ke depan anak-anak yang lulus dari tempat ini akan memiliki budi pekerti yang luhur sehingga bisa bergaul dengan siapapun, menjadi generasi-generasi yang terbaik yang membawa pesan-pesan kedamaian kepada siapapun yang dijumpainya. Ini adalah hal yang sangat membanggakan, dan saya yakin ke depan Sekolah Cinta Kasih ini akan terus diminati oleh orang tua untuk memasukkan anak-anaknya di tempat ini.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Pebimas Buda Kanwil Kementerian Agama Papua Barat, Sugiarto SAG, karena semakin menjunjung kebersamaan menyiapkan karakter peserta didik, sehingga diyakini akan semakin diminati orang tua menyekolahkan putra-putrinya di yayasan tersebut. Tiga hal ini saya merasa sangat tepat apabila ibu bapak saudara memang menyekolahkan anaknya di sekolah Cinta Kasih. Yang pertama, bagaimana anak-anak ibu bapak saudara diajari toleransi sejak dini. Yang kedua, anak-anak ibu bapak saudara diajarkan untuk cinta kasih sejak dini. Dan yang ketiga, tentu dibangun psikologisnya sejak dini di tempat terbuka yang sangat luas seperti ini. Jadi sudah sangat tepat pilihan ibu bapak saudara, karena anak itu adalah aset masa depan kita orang tua. Kalau aset kita tidak jaga dengan baik, maka kita akan rugi ketika melihat bahwa anak-anak kita tidak terdidik sejak kecil, tetapi kita sudah terlanjur menyesal. Bahkan dari aspek perencanaan pembangunan, Kepala Bapeda Papua Barat dan C. Sangkek SHMM melihat platform pendidikan Sekolah Cinta Kasih telah sejalan dengan gerakan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi dalam nawacita mengatasi ancaman krisis moral dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karena sekolah telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi solusi. Jadi kita sekarang ada di Kota Sorong yang sangat majemuk. Sangat majemuk. Nah, kemajemukan ini kalau kita tidak kelola dalam satu harmoni, ya, ini akan ada hal yang mungkin lebih besar ke bencana sosial, ya, konflik sosial. Konflik tidak selamanya orang berkelahi. Konflik dalam perspektif kita, konflik dalam cara pandang kita satu dengan yang lain. Lalu orang komunitas di Buddha mungkin mencurigai mereka yang Nasrani, ya. Demikian juga sebaliknya, misalnya orang Nasrani melihat orang Buddha curiga, baku curiga, apalagi Muslim dan seterusnya. Nah, seorang kota kita sedang bergerak di satu kota yang sangat majemuk, berbasis ke agama sangat majemuk, suku sangat majemuk, ya. Ini dia bilang apa namanya ini? Miniaturnya Indonesia itu komplit di Kota Sorong. Sementara dari orientasi pendidikan karakter yang dijalankan Sekolah Cinta Kasih berdimensi menyiapkan generasi penerus bangsa memasuki Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan sumber daya manusia unggul di bidang iptek dan yang bermoral baik. Alasannya karena Sekolah Cinta Kasih mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter melalui pendidikan olah hati, olahraga, olah karsa, dan olah pikir, sebagaimana yang dipertunjukkan para siswa dalam berbagai atraksi di acara HUT Sekolah Cinta Kasih ke-6 tahun 2022. Mereka menampilkan kreativitas mereka, ya. Apa yang telah diberikan oleh para bunda-bunda dan guru-guru, lalu mereka mau membuktikan di depan kita semua, ya. Ini saya juga, kita semua punya anak, saya punya anak juga. Tapi ketika dia punya acara di sekolah, kalau saya datang, dia bilang, aduh guru saya tuh lebih saya hormat, saya tidak grogi kalau bapak yang datang. Tapi bapak jangan datang sudah. Tapi hari ini datang dan anak-anak pada kasih kode. Mama, saya tampil di sini, tadi saya lihat. Iya loh, tadi saya ada itu. Tepuk tangan buat kita punya anak-anak sekarang ini. Ternyata yang ditampilkan agama dalam kehidupan nyata. Orang bikin pendidikan adalah bagian dari agama, bagian dari amanat firman Allah, firman Tuhan, ya, buku suci ini. Jadi orang tidak datang berjumpa dalam persekutuan ibadah saja. Ibadah itu nyata harus kerja bikin sekolah, bikin pendidikan.
pendidikan. Dan saya lihat, oh ya, rupanya di sini ada pendidikan atau bagian dari agama dalam mencerdaskan umat dalam kelembagaan pendidikan. Rupanya Hindu di komunitas ini mereka bikin satu lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan ini di sini, tadi saya pikir karena anak-anak muncul pertama, anak-anak ini, saya pikir mungkin ini cuma pendidikan PAUD, usia dini saja. Tapi setelah dengar, ada sekolah dasar, ada SMP, bahkan juga ada SMA. Nah itu berarti umat Buddha, ya, mereka melaksanakan satu bagian yang sangat penting adalah pendidikan mencerdaskan bangsa, dimulai dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter bangsa ini akan menghadirkan generasi-generasi kita, generasi-generasi emas kita, katakan pada sekarang itu ya, yang memiliki integritas yang lengkap, baik itu moralitasnya, tapi kualitas ilmu pengetahuannya, lalu dia menjadi tenaga andalan pembangunan kita. Masa kepemimpinan nasional yang lalu, kita mengabaikan pendidikan karakter. Ya, kita masih kasih sekolah untuk kejar ilmu pengetahuan, lalu kita lupa karakter. Nah, lupa pendidikan usia dini dulu. Dan sekarang, ketika kita mulai evaluasi moralitas kita, ya, karakter kita, ini bahasa di agama itu kelakuan, ya, perilaku. Lalu muncul ada warga negara yang terlibat di dalam hal-hal yang sedikit tanda petik itu keras-keras. Artinya ada semacam fanatisme yang berlebihan. Itu juga kontribusi dari pendidikan karakter yang kita tidak memulai dengan baik. Nah, sehingga hari ini dan bukti hari ini bahwa ya, ini komunitas di sini sudah mulai merintis dan sesuatu yang sangat positif, ya. Karakter sebagai wujud abstrak manusia dalam bentuk perilaku dan kebiasaan seseorang terbentuk pertama dalam keluarga dan dipengaruhi agama yang mengajarkan tata cara berperilaku manusia melalui pertemanan, sekawan, dan sekolah sebagai lembaga formal. Karenanya pendidikan cinta kasih di Sekolah Cinta Kasih Yayasan Buddha Cuci Sorong yang memperlihatkan wujud nilai universal sekolah dengan menerima guru dan murid dari semua agama, diapresiasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong dan Pebimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Papua Barat serta Kepala Bapeda Papua Barat, karena sudah sejalan dengan nawacita Presiden Jokowi. Semoga visi pendidikan karakter Sekolah Cinta Kasih menyentuh harapan yang diinginkan bersama, dan kami akhiri laporan daerah membangun kali ini.